Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Safira, channel yang membahas tentang info terkait tentang umroh, haji, dan situasi terkini di Saudi. Perkenalkan, saya Ana Elvira. Saat ini saya sedang bersama Bapak Andi Alamsah, CEO Safira Travel. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Andi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan umroh. Tentunya banyak jamaah yang bertanya, mengapa kantor Safira sudah dibuka kembali? Sedangkan belum ada keputusan resmi dari kerajaan Saudi, umroh sudah dibuka atau kapan akan dibuka kembali? Mari kita mendengarkan penjelasan dari Bapak Andi, alasan mengapa Safira sudah membuka kantornya. Ya, saya buka maskernya ya Mbak Ana ya. Kita kan sudah ada jarak ini. Iya. Ya, Mbak Ana sudah pakai face shield, jadi supaya apa yang saya sampaikan itu bisa diterima atau didengarkan dengan baik, makanya saya melepas maskernya. Jadi alhamdulillah saat ini kantor Safira sudah dibuka, bahkan sudah berjalan hampir 2 minggu, ya, hampir 2 minggu. Dengan catatan bahwa kantor dibuka dengan standar protokol COVID yang sangat ketat, ya. Yang pertama, sebelum seluruh karyawan bekerja, itu dipastikan mereka harus mencuci tangan dulu. Kemudian diukur suhunya. Kemudian seluruh ruangan ini disemprot dengan desinfektan hampir setiap hari atau setiap penggantian tamu, dan semua harus mengenakan masker dan face shield gitu. Hanya sekarang aja karena kita lagi bicara ini kita lepas, tapi kita ada jarak. Tapi kegiatan sehari-hari itu tampak staf-staf kita itu semuanya pakai masker dan ada jarak gitu. Yang kedua, ini masih tahap uji coba. Ya, kita menyesuaikan Safira di era new normal ini dengan kapasitas hanya 10%. Jadi total karyawan Safira ini sekitar 50 orang. Kita pilih beberapa staf saja menjadi staf inti yang melayani jamaah, dan ini hanya sekitar 5-6 orang petugas ya di luar kami. Jadi alasan kantor Safira dibuka itu yang pertama karena banyak sekali jamaah terutama yang sudah terdaftar itu menanyakan kapan umroh bisa dilayani itu ya. Dan kami semuanya waktu itu bekerja dari rumah, seluruh staf customer service, staf marketing itu kami minta standby selama jam kerja. Untuk merespon banyaknya pertanyaan ini, maka kami berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi sebelum kantor ini dibuka, kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Yang pertama tentunya mengenai program-program umroh Safira ke depan. Jadi kita sudah mulai membuat semua program, kemudian kita sudah lakukan reservasi baik ke hotel maupun ke penerbangan. Kita juga sudah menghitung budgetnya. Tapi memang perlu diketahui bahwa hingga saat ini pemerintah Saudi belum memutuskan kapan umroh mulai dibuka. Dan saat ini, hari ini tanggal 27 Juli, itu sudah, mungkin pemirsa juga sudah tahu bahwa mulai berdatangan para calon jamaah haji yang ada di Tanah Suci sudah mulai datang ke Jeddah dan sudah mulai masuk ke Mekah dengan standar atau protokol yang sangat ketat. Dengan belum adanya pengumuman dari pemerintah Saudi, tetapi kita tidak bisa diam, ya. Kita harus tetap mempersiapkan segala sesuatunya. Perlu diketahui bahwa umroh dihentikan pada tanggal 27 Februari 2020 yang lalu.
Pada saat umroh dihentikan secara mendadak tersebut, posisi Safira sedang rame-ramenya. Pada saat itu kita juga sedang mempersiapkan program anniversary yang diikuti hampir 2.000 orang. Dari total jamaah yang tertunda itu lebih dari 2.500 orang. Ini jumlah yang sangat besar, ya. Kami ingin menunjukkan kepada seluruh calon jamaah bahwa Safira ini tetap eksis. Meskipun ada kondisi yang tidak memungkinkan atau kondisi yang sangat berat, tapi kita tetap eksis. Makanya kita putuskan untuk dibuka. Tujuannya adalah agar jamaah merasa nyaman. Oh, Safira masih ada. Uang yang ada di Safira masih aman. Itu alasan yang pertama. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa kita eksis, kita siap menyongsong new era umroh yang akan datang, dan kita sudah siapkan semuanya. Berharap begitu nanti umroh dibuka, jamaah itu sudah siap semuanya, tidak mulai dari nol. Jadi yang pertama, agar jamaah yang sudah terdaftar itu, saat ini kita sudah tawarkan semua program umroh Safira yang terbaru. Ada ribuan seat yang sudah kita siapkan mulai insya Allah mulai bulan September 2020. Jadi kami menentukan estimasi keberangkatan umroh di bulan September yang akan datang itu bukan tanpa alasan. Yang pertama, kami mendapatkan banyak info dari kolega kita yang bergerak di bidang umroh, haji yang ada di Tanah Suci, yang notabene dekat dengan pusat kekuasaan, bahwa saat ini sedang dilakukan semacam gladi resik, ya, untuk pelaksanaan umroh yang akan datang. Gladi resiknya apa? Ya, pelaksanaan haji ini. Jadi haji tahun ini jumlah jamaahnya hanya 1.000. Hanya 1.000 orang, ya, tapi seluruh negara terlibat untuk mensukseskan pelaksanaan haji ini dengan protokol COVID tersebut, gitu. Saya membayangkan, Mbak Ana, haji Safira itu setiap tahun antara 600 sampai 700 orang. Haji yang dilaksanakan oleh pemerintah Saudi ini 1.000 orang. Jadi bisa dibayangkan sebetulnya kapasitas Safira bisa melaksanakan haji nanti di Tanah Suci ini. Panitianya Safira aja bisa, mestinya loh ya. Oke, kita kembali lagi ke umroh. Jadi haji akan berakhir di bulan Agustus nanti, sudah selesai. Tentunya akan diadakan evaluasi. Bulan haji adalah bulan terakhir. Kalau di negara kita bulan Desember. Ya, di sana pakai tanggalan Hijriyah, bulan haji, ya. Setelah itu baru bulan Muharram, tahun baru. Jadi setelah haji itu tahun baru 1 Muharram. Ganti bulan ini biasanya selama bertahun-tahun itu bisa dimulai umroh. Jadi umroh itu akan dibuka pada bulan Muharram atau akhir Agustus atau awal September. Supaya aman, Safira mengambil program awal September dengan estimasi tersebut. Yang kedua, estimasi ini juga ditunjang dengan informasi atau kesiapan penerbangan untuk menerima reservasi di bulan September. Jadi banyak maskapai penerbangan, misalnya Saudia, yang notabene punya pemerintah Saudi, Garuda Indonesia yang notabene punya pemerintah Indonesia, dan perusahaan swasta lainnya, misalnya Lion, Batik, kemudian Citylink, Emirat, punya pemerintah Uni Emirat Arab. Mereka menyatakan kami siap menerima reservasi untuk penerbangan September yang akan datang. Berdasarkan beberapa informasi tersebut, akhirnya kita putuskan, oke, kita coba umroh di awal bulan September dengan program-program yang sudah kami siapkan tersebut. Dan kami berharap semoga nanti di bulan September benar-benar dibuka. Kalau sudah dibuka, kita sudah siap. Dan saat ini brosur sudah kita siapkan. Safira mempersiapkan berbagai paket umroh. Bisa dibilang kita ini supermarketnya umroh. Jamaah yang sementara ini tertunda keberangkatannya mendapatkan prioritas
ya untuk memilih tanggal-tanggal sesuai yang diinginkan, memilih paket-paket sesuai yang dibutuhkan, memilih durasi jangka waktu perjalanan umroh sesuai yang menjadi harapan para jamaah, atau memilih budget sesuai dengan budget yang diinginkan. Semuanya ada di Safira, itu kita berikan prioritas. Mereka memilih tanggal-tanggal dulu. Jika bendera start ini dibuka, maka jamaah bisa langsung terbang, gitu ya. Tapi itu pun kembali lagi ada disclaimer atau syarat khusus bahwa apa yang kita siapkan di brosur itu sifatnya masih estimasi, masih menunggu keputusan dari pemerintah Saudi. Yang kedua juga pihak penerbangan juga menunggu dari pemerintah Saudi. Hotel meskipun sudah confirm semua, kita punya hubungan hotel dengan hotel di Saudi yang sangat baik. Mereka memberikan konfirmasi, tapi dengan catatan juga, pokoknya begitu buka kita udah siap Mr. Andi untuk menerima jamaah Safira. Jadi pada kesempatan ini, terutama jamaah yang sudah terdaftar, jangan khawatir mengenai dana yang masih ada di Safira. Insya Allah semuanya aman, semuanya masih tersimpan di rekening bank pemerintah yang ada yang konvensional, sebagian besar di bank pemerintah yang syariah. Kita siapkan di sana, kita tidak belanjakan. Tidak untuk gajinya Mbak Ana, tidak untuk gaji saya, tidak untuk bayar listrik, itu semua dari tabungan Safira. Uangnya jamaah benar-benar aman, masih ada. Jadi setiap saat pun misalnya jamaah meminta kembali, kita siap. Sudah ada beberapa jamaah yang meminta refund dan kita proses dengan cepat, baik umroh maupun haji, tidak ada hambatan. Asalkan semua terpenuhi. Apa syaratnya? Yang pertama, jamaah yang berangkat itu harusnya mengajukan, tidak bisa diwakilkan orang lain, ya. Kemudian semuanya ditransfer, harus masuk ke rekeningnya jamaah tersebut, tidak masuk ke rekeningnya orang lain. Kalau dua syarat itu terpenuhi, dalam waktu singkat kita bisa lakukan transfer. Apalagi sekarang Safira sudah buka, insya Allah bisa. Tapi itu jika diinginkan. Jika tidak, tetap niatkan untuk umroh. Dana yang sudah disetor di Safira juga niatkan untuk umroh. Insya Allah aman. Dan kalau Allah memang menakdirkan dalam waktu singkat, Bapak Ibu sekalian bisa berangkat ke Tanah Suci bersama Safira. Oh iya Pak, ini ada jamaah yang masih ragu. Ada yang ingin umrohnya masih tahun depan, ada juga yang ingin mau menambah keberangkatan umrohnya, gitu bagaimana Pak? Bisa apa tidak? Iya, pada dasarnya jamaah yang sudah daftar di Safira bebas memilih kapan saja akan berangkat umroh. Mau September boleh, Oktober boleh, akhir tahun, itu banyak sekali umroh boleh, Ramadan depan boleh, atau pindah jadi haji juga boleh, bebas, tanpa ada penalti satupun, ya, untuk jamaah yang pindah, ya, tidak ada penalti apapun, gitu, bebas. Kalau mau nambah, alhamdulillah siap melayani, jadi bisa, gitu ya. Demikian penjelasan dari Bapak Andi, semoga bermanfaat bagi semuanya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar, nanti akan dibahas di channel YouTube berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.